Ketika Anda bangun di pagi hari, pikirkanlah apa yang istimewa untuk hidup ini, untuk bernapas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Karena itulah cara kita mensyukuri Tuhan, Sang Pemberi kehidupan. Mari mengawali rasa syukur kita dengan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Selasa 27 Juli 2021 tertulis di Matius 25 ayat 40, demikian dikatakan. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Di dalam bahasa Batak dikatakan, dungi alusan ni rajai manasida, situtudo na hudokono tuhamu, nasa nabinai muna tu sada sian anggiku akan name meton, na tua udoi di bahek kamu. Demikian firman Tuhan. Ada seorang ibu yang telah ditinggal mati oleh suaminya tanpa ada harta peninggalan. Malah sebaliknya dia harus menanggung hutang suaminya yang dipinjam dari rentenir. Selain harus merawat 2 orang anaknya yang masih kecil, dia juga harus merawat ibu mertuanya di rumah yang sudah pikun dan banyak nuntutnya. Suatu ketika setelah dia pulang melakukan pekerjaannya untuk menafkahi keluarganya, ia melihat mertuanya marah-marah tanpa alasan. Dalam lelahnya dia bertanya kepada mertuanya itu, apa yang paling diinginkannya? Mertuanya berkata, aku mau kakiku dicuci. Si ibu melihat kaki mertuanya sambil berkata, kakimu masih bersih, ibu. Mertuanya langsung jawab, itulah, setiap anakku tidak di rumah, kau tak pernah menuruti aku. Dia berkata dan membentak seakan-akan anaknya masih hidup. Meskipun kesal, dia akhirnya mencuci kaki mertuanya itu agar menghentikan kemarahannya. Meskipun diawali dengan rasa kesal, namun si ibu itu menjadikan mencuci kaki mertuanya menjadi rutinitasnya setiap hari yang dilakukannya sehabis pulang dari kerja. Dan mertuanya pun selalu menunggunya pulang untuk melakukan hal itu. Banyak tetangga yang melihat dan bertanya, kenapa dia harus melakukan itu? Bahkan ada yang mengusulkan untuk memasukkan ibu mertuanya di panti jompo yang gratis yang disediakan pemerintah bagi orang yang tidak mampu. Ada juga yang mengatakan bahwa kau terlalu baik, suamimu meninggalkan beban bagimu. Tambah lagi ibu mertua yang merepotkan, belum lagi memenuhi kebutuhan anak-anakmu. Ibu mertuamu itu sudah gak ada artinya bagimu. Dia kan sudah pikun, dia tidak akan mengerti apa-apa jika kau menghantarkan dia ke panti jompo. Lalu si ibu menjawab, aku ingin melakukan itu untuk meringankan bebanku sebenarnya. Tetapi ketika aku mencuci kaki mertuaku, aku merasa seperti sedang mencuci kaki Tuhan Yesus. Ibu mertuaku adalah Yesus yang sedang menyamar bagiku. Setelah mengatakan itu, seorang pun tak lagi mengusiknya. Dia tidak diberikan usulan lagi oleh teman-temannya dan tetangganya yang berusaha untuk meringankan bebannya. Malah justru mereka berusaha menolong untuk melakukan yang terbaik dalam rangka untuk menolong si ibu. Menolong orang yang sepadan dengan kita itu biasa saja. Sebab mereka juga akan membalaskan kebaikan yang kita lakukan. Apalagi menolong orang kaya itu enak sekali. Karena mereka pun akan segera membalasnya, bahkan mungkin lebih dari apa yang kita perbuat. Tetapi menolong orang yang paling hina adalah perbuatan yang mulia. Menolong orang yang paling susah, orang yang miskin dan yang lainnya, itu adalah perbuatan yang mulia. Sebab mereka kesulitan membalas budi baik kita. Itulah yang mau dijelaskan oleh firman Tuhan hari ini. Ungkapan saudaraku yang paling hina umumnya dipakai Matius untuk menunjukkan jemaat Kristen. Sedangkan semua bangsa menunjukkan pada semua non-Kristen. Pertanyaan pokok yang mau dijawab Matius adalah, apa yang akan dilakukan Allah terhadap mereka yang berada di luar jemaat Kristen? Kriteria bagi mereka saat pengadilan terakhir adalah bagaimana mereka memperlakukan pengikut Kristus yang menderita dan membutuhkan bantuan. Khususnya para pengkhotbah atau misionaris yang berkeliling mewartakan Injil.
Lebih lagi di sini Yesus menyamakan dirinya dengan mereka yang paling kecil. Dengan perumpamaan ini kita semua terhibur dan mendapat wawasan baru. Di dunia ini tidak semua orang membenci kita rupanya. Ada banyak sekali yang baik budi dan yang mengasihi kita. Tuhan pasti tidak akan melupakan mereka yang berbuat baik kepada umatnya. Di lain pihak, para pembenci dan penganiaya jemaat akan mendapatkan penghakiman yang setimpal. Kalau keadilan tidak ditegakkan di dunia ini, masih ada Sang Hakim Agung yang akan mengadili mereka. Kita juga belajar bahwa kasih tidak pernah anonim. Ia selalu punya nama, meskipun tidak tampak. Kasih selalu berarti partisipasi dalam Kristus. Entah disadari atau tidak, entah diakui atau tidak sekalipun. Di mana saja kasih dijalankan, disitulah kasih Kristus terwujud. Tidak peduli bendera dan agama si pelaku. Kasih Kristus dapat terwujud melampaui batas-batas agama, suku, dan bahasa. Apa makna inspirasi dari melakukan segala sesuatu kepada orang yang paling hina? Pertama, segala sesuatu yang kita lakukan untuk sama kita yang paling hina sekalipun, ternyata hal itu kita lakukan bagi Tuhan. Sama seperti kisah tadi yang kita awali. Hal yang sama berlaku sebaliknya. Bahasa hariannya tidak ada satupun kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan yang sia-sia. Kedua, inspirasi perbuatan baik itu sederhana saja. Memberi makan, minum, pakaian, atau sapaan, kunjungan, dan keramahan kepada sesama. Itulah inspirasi perbuatan baik kita. Dan yang ketiga, kalau demikian, semoga kita pun termotivasi untuk melakukan kebaikan kepada sesama. Dan tidak berlaku semena-mena kepada orang lain, terutama yang paling hina. Sebab segala sesuatu yang kita buat bagi mereka, ternyata tertuju bagi Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itulah lakukanlah segala kebaikan dengan setulus hati. Dan lakukanlah itu untuk semua orang tanpa pilih bulu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hidup kami adalah hanya karena belas kasih-Mu. Kami yang hina karena dosa telah Kau selamatkan dengan darah Kristus. Maka ajarlah kami agar menghidupi kasih Kristus kepada siapapun, agar kami layak menjadi pemilik kerajaan-Mu kelak. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat mengisi hari ini dengan kebaikan pada semua ciptaan Tuhan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.